Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ulun Salsabila Sel. Alhamdulillah hari ini telah tiba hari yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman tes santriwati pesantren Darul Amin Taluk Labak Nagara. Hari ini yang tesnya yang dilaksanakan tanggal 12 hari Senin minggu lalu ya. Yang lulus tes semoga berkah dan bisa bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama dengan baik hingga sampai lulus nanti. Dan yang belum lulus mohon bersabar dan jangan berkecil hati, masih bisa melanjutkan menuntut ilmu agama di pondok-pondok pesantren yang lain. Semoga kita selalu diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu hingga akhir hayat. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam tes calon santriwati ini anak ulun lulus dengan peringkat nomor 24 dari sekian banyaknya calon santriwati yang mendaftar. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini struktur pengurus organisasi Pondok Pesantren Darul Amin Taluk Labak Negara. Adapun sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Amin Taluk Labak Daha Utara Negara berawal dari tikad para guru atau ulama, di mana mereka melihat keadaan pendidikan semakin tahun hanya banyak ke arah material dan banyak mengabaikan moral dan arti dari pendidikan yang sebenarnya. Begitu juga dengan banyaknya anak putus sekolah yang kebanyakan asumsi orang tua mereka. Sekolah tanpa modal yang banyak hanyalah usaha yang sia-sia. Maka tepatnya pada tanggal 9 September 1996 mereka membuka pembelajaran yang pada awalnya hanya bertempat di musala Darul Akbar Desa Taluk Labak dan pelataran rumah salah seorang guru di pondok ini. Mereka bersemangat menatap masa depan pondok ini. Setelah 1 tahun berdiri, barulah terbentuk yayasan yang menaungi Pondok Pesantren Darul Amin. Nama Pondok Pesantren Darul Amin dari segi harfiah mempunyai makna rumah orang yang dipercaya. Dengan selalu beroptimis dan berdoa, para alumnus dapat menyandang gelar ini di tengah-tengah masyarakat. Mereka nanti dengan tepat berpedoman kepada Al-Amin yang hakiki, yaitu Rasulullah SAW. Adapun dari segi historis, Darul Amin terlahir dari para guru yang mereka adalah alumnus dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura dan alumnus dari Pondok Pesantren Al-Amin Madura. Maka lahirlah nama yang suci, yaitu Darul Amin. Terlahir dari 2 pondok pesantren besar yang keberadaan keduanya diakui di tengah masyarakat nasional dan internasional. Dengan penuh keoptimisan mengharap sifat dan nilai dari kedua induk pesantren tersebut akan terlahir pada Pondok Pesantren Darul Amin. Para pendiri pondok pesantren ini terdiri dari 4 orang, yaitu
Kiai Haji Khairullah Zamhari pimpinan, Ustadz Muhammad Idris, Ustadz Samlan Marni, dan Ustadz Rusidani almarhum. Sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Darul Amin, belum pernah ada pergantian pimpinan pondok pesantren. Itu artinya selama kurun waktu kurang lebih 54 tahun sudah Kiai Haji Khairullah Zamhari memimpin Pondok Pesantren Darul Amin Taluk Labak, Daha Utara Negara. Adapun visi, misi, dan tujuan Pondok Pesantren Darul Amin, yang pertama yaitu visi Pondok Pesantren Darul Amin merealisasikan dan melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi ini harus tercermin dalam sifat dan sikap ketawaduan dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merealisasikan dan melaksanakan fungsi dan tugas khalifah di muka bumi. Visi harus tercermin dalam sifat dan sikap proaktif, inovatif, kreatif, dan eksploratif dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun misi Pondok Pesantren Darul Amin, misi umum, mencetak pribadi-pribadi yang berkualitas dan unggul menuju terbentuknya khaira ummah, masyarakat terbaik. Dan misi khusus, mempersiapkan kader-kader ulama dan pemimpin umat yang mampu melaksanakan tugas inzarul kaum, yaitu dakwah ila al-khair, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam menjalankan visi dan misinya, Pondok Pesantren Darul Amin berlandaskan pada yang pertama, nilai-nilai dasar Islam, akidah, syariah atau syariat, dan akhlak. Yang kedua, nilai-nilai dasar Republik Indonesia, Pancasila, Konstitusi Negara, Undang-Undang 45, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketiga, nilai-nilai pesantren, jiwa kepesantrenan, sunnah-sunnah atau tradisi-tradisi kepesantrenan yang positif, dan tradisi belajar dan bekerja untuk ibadah. Nilai yang terakhir yaitu yang keempat, nilai-nilai dasar perjuangan, al-jihad, al-ijtihad, al-mujahadah, pengabdian terbaik, kerja keras, pengorbanan tanpa pamrih, dan perjuangan menuju izzil Islam wal muslimin. Adapun tujuan Pondok Pesantren Darul Amin dalam perkembangannya ke depan, Pondok Pesantren Darul Amin diharapkan menjadi lembaga pendidikan dakwah, kaderisasi, dan ekonomi, sekaligus menjadi pusat studi Islam yang potensial dan dapat dipercaya, al-qawi, al-amin. Terus yang kedua, produktif dan bermanfaat, al-mustamiran, an-nafi'. Yang ketiga, mandiri dan konsisten, al-wasi' bi nafsihi, al-mustaqim. Yang keempat, bertahan dengan nilai-nilai lama, al-muhafadah, akomodatif terhadap unsur-unsur baru, al-aqdu bi al-jadid. Yang kelima, mampu menyumbangkan konsep-konsep pemikiran yang islami dalam berbagai aspek. Yang keenam, berkembang dan abadi sampai hari kiamat.
Dan dari lembaga ini diharapkan lahir sumber daya manusia yang berupa: yang pertama, individu-individu yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, Rabbi Radliya. Yang kedua, kepada kepala keluarganya yang sakinah, yang menjadi pemimpin bagi generasi yang bertakwa, iman li'al muttaqin. Yang ketiga, anggota masyarakat yang berkualitas imani, ilmi, dan amali, khaira ummah. Yang keempat, pemimpin yang mutafaqih fi ad-din, serta jujur, amanah, cerdas, dan komunikatif. Keadaan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Darul Amin. Pondok Pesantren Darul Amin adalah pondok pesantren di mana dalam kegiatan belajar mengajarnya, santri putra dan putri bergabung dalam satu lembaga pondok pesantren itu sendiri, seperti halnya pada madrasah atau sekolah. Artinya, tidak ada pembagian khusus pondok untuk putra ataupun putri, namun untuk mereka telah disediakan tempat tinggal atau asrama yang terpisah antara santri putra dan santri putri yang letaknya berjauhan. Pondok Pesantren Darul Amin terletak di daerah Rawa. Keadaan bangunan di Pondok Pesantren Darul Amin yang dulunya hampir seluruh dalam kondisi non semi permanen, tetapi alhamdulillah pada saat ini sudah bangunannya banyak yang permanen atau semen. Hanya sebagian saja lagi yang tidak permanen bangunannya. Adapun keadaan ustadzah dan karyawan Pondok Pesantren Darul Amin sebagai faktor yang sangat berperan di lembaga pendidikan adalah adanya tenaga pengajar atau guru. Tenaga pengajar yang ada di Pondok Pesantren Darul Amin Talok Labak, sebagian ada yang merangkap sebagai staf tata usaha. Semua tenaga pengajar yang ada di Pondok Pesantren Darul Amin berstatus swasta, tidak ada yang PNS. Itu dikarenakan mayoritas tenaga pengajar pondok pesantren ini adalah alumnus dari pondok pesantren kalangan sendiri, dengan ditambah pengabdian dari pondok pesantren lain. Latar belakang pendidikan mereka bermacam-macam, tidak hanya alumnus dari Pondok Pesantren Darul Amin saja, tetapi ada yang dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Pondok Pesantren Al-Amin Madura, bahkan ada yang berasal dari lulusan Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Adapun keadaan santri Pondok Pesantren Darul Amin, kebanyakan dari mereka semua berasal dari daerah setempat, tapi ada juga yang berasal dari luar kabupaten, bahkan dari luar provinsi. Latar belakang santri bermacam-macam, tidak hanya berasal dari lulusan SD atau MI saja, tapi juga berasal dari lulusan SMP atau MTS. Bahkan ada yang dari tamatan SMA atau madrasah aliyah. Bagi santri lulusan SMP, MTS, dan SMA atau madrasah aliyah dikelompokkan dalam kelas intensif, di mana lamanya waktu belajar mereka hanya 4 tahun. Sedangkan untuk santri yang berasal dari lulusan SD atau MI dikelompokkan ke dalam kelas biasa, yaitu lamanya waktu belajar mereka adalah 6 tahun
Adapun latar belakang pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin, Kiai Haji Khairullah Jamhari. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Agustus 1944 di Nagara Disa Taluk Haur, Kecamatan Daha Utara, di mana beliau terlahir dari kalangan keluarga berpendidikan. Orang tua beliau adalah tokoh agama kenamaan di daerah tersebut. Beliau adalah putra satu-satunya dari keluarga Kiai Jamhari dari 8 bersaudara. Latar belakang pendidikan beliau adalah mulai sejak kecil beliau sudah dididik oleh orang tuanya sendiri. Kajian kitab kuning sudah diberikan oleh orang tuanya sejak beliau masih kanak-kanak. Di antara guru-guru beliau semasa beliau belajar, di antaranya Kiai Haji Adnan, paman beliau, Kiai Haji Syakrasi Tuan Qadi, Kiai Haji Umar bin Abdul Razak, Kiai Haji Muhammad Yasin, dan Kiai Haji Suni. Di pagi harinya beliau mengayam pendidikan di sekolah rakyat Pasungkan. Setelah itu beliau melanjutkan ke Al-Ma'hadu Al-Diniyah yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Setelah itu beliau melanjutkan ke Pondok Pesantren Darussalam Martapura untuk menambah perbendaharaan ilmu beliau. Setelah dari Pondok Pesantren Darussalam, beliau melanjutkan lagi ke PGI, yaitu pendidikan guru agama. Mudah-mudahan guru-guru yang mengajar di Darul Amin dan guru-guru kita dimanapun berada, mudah-mudahan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Nah, kiranya sampai di sini tentang sejarah singkat pesantren Darul Amin Teluk Lapak Negara. Salah hilap mohon maaf. Jika ada kesalahan penyebutan nama atau kampung ataupun yang lain-lain, ulun banyak-banyak minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.